Ya alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pemirsa di rumah yang kemudian sudah setia menemani kami di sini dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih di segmen 4 ini kita bicara mengenai proses keyakinan dan juga logika mengenai sikap keberagamaan kita masing-masing. Kalau secara umum masyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dengan berbagai faktor tentunya, selain memang ilmu pengetahuan maupun juga dengan kondisi lingkungan. Bicara mengenai ilmu pengetahuan tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan formal, kita ketahui Bapak sendiri kan sudah di Winantasari kurang lebih 20 tahun dengan begitu banyak menghadapi variasi-variasi mahasiswa begitu Pak ya, dari tahun ke tahun. Nah, di tengah kondisi 3 tahapan seseorang ini bicara mengenai percaya tidak percaya kemudian juga harus ada dengan logika tadi, sejauh mana Pak perkembangan antara mahasiswa dulu hingga sekarang, adakah perbedaan? Ya, tentu saja perkembangan dunia sekarang merubah pola pikir masyarakat ya, termasuk para mahasiswa. Nah, kebetulan saya mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di Fakultas Tarbiyah ini ibaratnya itu mencetak para guru-guru, ya, guru-guru yang nanti mengajarkan di Madrasah Ibtidaiyah sederajat Atau di masyarakat secara umum? Iya, atau masyarakat secara umum. Nah, tentu saja kesadaran tentang sikap keberagamaan ini menjadi salah satu landasan bagi calon guru yang mahasiswa tadi untuk bagaimana memberikan materi pendidikan agamanya kepada masyarakat. Artinya kesadaran bahwa setiap orang memiliki sikap keberagaman yang berbeda-beda. Tadi ada yang hanya berdasarkan kepada keyakinan, ada juga yang harus dilandaskan dengan logika. Nah, terkait dengan itu dikaitkan dengan Masaru Emoto tadi, ya. Nah, tentu saja tetap kami harapkan para masyarakat, para pengajar agama termasuk para mahasiswa kami agar memperhatikan keyakinan dan logika, terutama tadi dalam kasus Masaru Emoto tadi. Nah, ada yang dikaitkan dengan psikologi juga, ya. Manusia ini terdiri dari ibaratnya sebagian besar adalah air. Nah, sehingga ketika manusia di sekitar manusia itu mengandung unsur-unsur positif, diberikan wejangan secara positif, insya Allah akan mempengaruhi diri dan jiwanya. Nah, sehingga jangan sampai misalnya ada guru atau orang tua yang mengatakan kata-kata kasar. Ini misalnya ya, mengatakan kata ya seluruh jenis binatang misalnya, mengatakan kata yang tidak baik yang dan tidak baik pantas kepada anak, kepada murid. Nah, justru bukannya murid itu tambah baik, justru ucapan itu akan justru mempengaruhi jiwa mereka. Nah, justru bukan berarti kebaikan yang diharapkan, tapi akan mendatangkan keburukan jadinya. Nah, bagaimanapun juga ini ada kaitannya dengan ajaran agama kita, ya, berkata sopan santun kepada siapapun, ya, kepada murid, kepada anak, kepada orang, agar apa yang kita sampaikan itu memberikan energi positif kepada. Back to basic sebenarnya kalau kita bicara mengenai mata pelajaran, kalau dulu kan ada akidah akhlak begitu Pak ya. Ini kan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya ketika masyarakat itu semua kemudian secara umum apapun agamanya mampu menerapkan akidah dengan baik dan akhlak yang baik, maka tidak akan ada perselisihan dan konfrontasi di tengah kondisi kita hari ini. Tapi itu mungkin juga atas izin Allah dengan berbagai situasi dan kondisi hari ini. Apalagi pandemi ya kan Pak. Nah, kalau kita bicara mengenai secara umum, terakhir yang ingin saya sampaikan, masyarakat sebenarnya harus ada di titik mana dan untuk bisa menciptakan pondasi keluarga yang kemudian juga tidak mudah menyalahkan, dan kemudian juga ketika ada satu ilmu yang baru diterima, apakah memang secara langsung dipercaya karena kepercayaan kita dengan guru kita yang sudah begitu luar biasa ilmunya, atau memang kita sekali lagi begitu perlu dan begitu butuh akan sosok guru-guru yang memang mampu membimbing kita tanpa kita harus tahu ayat dan hal-hal yang perlu dipertentangkan itu tadi. Iya. Ya, sebenarnya setiap orang punya akal ya. Setiap orang punya akal. Artinya setiap orang punya potensi untuk menggunakan logikanya.
Di sisi lain, setiap orang juga punya rasa. Nah, dan setiap orang punya wewenang sendiri untuk menggunakan rasa itu sendiri. Nah, akal orientasinya ke logika, rasa orientasinya ke keyakinan. Nah, oleh karena itu tentu saja setiap manusia harus menggunakan dua ini. Oke. Ya, ya mungkin rasa itu diidentikan dengan organ hati, sementara logika diidentikan dengan akal. Nah, hati dan akal harus sinergi, harus bersinergi. Nah, walaupun demikian seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin saja ada orang yang tidak menggunakan akal, tapi berdasarkan rasa saja. Nah, jangan sampai pun juga tapi ini khawatir karena sekarang banyak sekali informasi yang bisa diterima oleh setiap orang. Dari TV, koran, dari media sosial yang kalau kita hanya berlandaskan kepada hati, kalau hanya berdasarkan kepada keyakinan, nah itu agak sedikit berbahaya juga. Tapi jika hanya juga berlandaskan pada logika saja, ini pun juga berbahaya seperti tentang kasus keharaman babi tadi. Nah, tentu saja sinergi antara rasa dan akal, sinergi antara hati dan otak, sinergi antara keyakinan dan logika harus kita bina di setiap tentu saja pada setiap orang, pada setiap guru, pada setiap orang tua, anak dan lain sebagainya. Karena ketika orang memiliki ilmu yang memadai, maka orang tersebut akan minim untuk menyalahkan. Maka dia akan mencari tahu apa yang menjadi kebenarannya seperti yang tadi Pak ya, yang sudah disebutkan pada zaman Rasulullah ketika menyampaikan pada saat proses terjadinya Isra dan Mi'raj. Baik, kesimpulan kita hari ini secara singkat boleh disampaikan. Ya, baik. Tadi di awal kita bicara Isra Mi'raj, di tengah seolah-olah tidak terkait dengan Isra Mi'raj, tapi walaupun sebenarnya terkait, dan di akhir barusan tadi kita singgung tentang Isra Mi'raj, karena kita bicara di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulan yang 14 abad yang lalu telah terjadi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, terkait dengan logika, insya Allah kita agama adalah bukan buatan manusia, agama Islam bukan buatan manusia, sehingga akan susah untuk dilogikakan. Namun logika yang kita pakai bisa saja menambah keyakinan kita. Sehingga jangan sampai logika yang kita gunakan justru menegasikan atau membantah keyakinan yang ada di dalam ajaran agama kita. Saya rasa itu kesimpulannya, ya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Ya, wal afu minkum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih Pak Jamal yang sudah hadir di studio Duta TV. Saya selalu bersama keluarga Pak. Dan semoga dengan apa yang disampaikan tadi bisa membawa keberkahan bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program tayangan edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.